Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Taib Ustaz, Afwan, sore ini Ana ada agenda kerja di lapangan, jadi suaranya agak bising. Tafadhol dimulai saja Ustaz, nanti teman-teman yang belum gabung bisa Nah, mengikuti menyusul atau mendengar rekaman yang akan di-share nanti. oke, baik ya. Kita mulai saja ya. Nanti yang lain bisa lihat rekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Tahiyakumullahu jami'an. Kita kembali bertemu di sesi muhadarah live di Zoom di pekan ini, yang mana materi pekan ini materi ketiga, yaitu masih tentang tasrif, yang mana itu melanjutkan dari materi pekan lalu. Ya, pekan lalu sudah sudah ambil fi'il madhi, mudhari' dan masdar ya. Dan materi pekan ini kita ambil selebihnya dari isim fa'il, isim fa'il, maf'ul, kemudian amr ya, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian juga ada isim zaman, wa makan, wa alah. Ya, pada materi sudah diberikan rumus sederhananya dari bahasa kita. Rumus sederhana itu ujub, ujub, ya, ujub diri bisa, bisa hina, bisa hina. Jadi dengan rumus sederhana ini kita bisa melihat harakat-harakat. Tapi sebelum itu kita mulai review singkat dari pertama, dari sama isim fa'il, yang mana isim fa'il ini wazannya sama untuk semua wazan fi'il sulasi mujarrad. Dari yang 6 itu semuanya dengan wazan yang sama, yaitu fa'il. Ya, apapun fi'ilnya dari 6 bentuk, dari 6 pola, maka wazan isim fa'il, yang mana fa'il artinya adalah subjek, ya pelaku semuanya sama. Dan semuanya sama kecuali yang itu nanti bab kelima, yaitu hasuna. Ya, hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya, yang lain itu sama dengan wazan fi'il atau roba, barikun, faraja, farijun, dakhala, dakhilun. Dan kemudian juga wazan maf'ul, yang mana artinya adalah objek, begitu juga dengan bentuk maf'ul. Semuanya sama. Nazara yang zuru, manzurun, akala ya'kulu ma'kulun. Semuanya sama. Kemudian kita masuk ke fi'il amr, kata kerja perintah, dan fi'il nahi, kata kerja larangan, kata kerja larangan. Nah, di diktat, di materi kan sudah ada tadi rumus sederhananya ya. Ya, kalau itu ada bentuk kata, wujud, wujud hati, yang bisa gunakan diri. Ya, wujud, dilihat punya harakatnya, dilihat harakatnya, domah, seperti misalnya nazara yang zuru. Berarti nanti ketemu fi'il amarnya unzur. Nah, kalau dirunut dengan rumus sederhana tadi cukup memudahkan, ya, cukup memudahkan. Bahkan ada satu rumus, satu saja. Antum tinggal paham yang satu ini, antum bisa pakai semua, atau antum bisa temukan semuanya. Yaitu apa? Harakat fi'il amr itu merupakan harakat fi'il madinya. Afwan, harakat fi'il amr adalah harakat fi'il mudhari. Tinggal kita hafal fi'il mudhari'nya, jika sudah hafal maka bisa kita buktikan. Misalnya melihat, nazara yang zuru, maka fi'il amarnya unzur, dhammah, yang unzur. Ya. Atau yang fathah, zahaba yazhabu,
izhab, izhab. Nah, kemudian apa? Jalasa ya jelisu, jalasa ya jelisu, ijlis. Gitu. Kemudian untuk adapun fi'il nahinya hanya tinggal ditambahkan la sebagai arti kata jangan, kemudian disukunkan akhirnya dan harakatnya dia sama dengan fi'il amrnya ya, dengan bentuk mudhari. Unzur la tanzur, izhab la tazhab. Ya, kemudian jika sudah fi'il amr, fi'il nahi, eh, begitu juga di nanti isim zaman ya, yang menunjukkan waktu seperti kata maulidun ya, waktu lahir, artinya kan fi'ilnya walada yalidu, maulid berarti waktu kelahiran. Kemudian yang isim makan, makan artinya tempat, seperti mal'abun, tempat bermain, la'iba yal'abu il'ab, la tal'ab mal'ab, tempat bermain, lapangan bola. Kemudian yang terakhir isim alah, ya kata benda, alat bahasa kita sama seperti kata misforotun atau mizrobun, seperti penggaris. Satara yasturu, garis, penggarisnya apa? Misforotun atau mizrobun atau mukul. Dari sekarang mizrob dipakai untuk bed, pimpok, tenis meja, tenis meja. Nah, jadi itu dia revisi tentang dari pekan 3 ini. Jadi dia merupakan penyempurna dari materi pekan sebelumnya. Jadi insya Allah sudah sempurna tafsirnya dari fi'il madhi sampai fi'il sampai isim al-alah, isim alat. Nah, ini wajan wajan pasti. Besok iya gitu ya. Nah, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab. Ya, jika ada pertanyaan silakan boleh di langsung atau ketik. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ulang. Syukron untuk materinya Ustaz. Karena izin bertanya untuk ini, kalau yang masdar itu kan sebagian besar sama i memang ya Ustaz ya. Iya, betul. Kalau yang isim makan zaman sama Allah itu apakah apa dan tempik pasti gitu polanya atau cukup sama i juga kan? Iya. Nah, jadi dia memang seperti kata, memang dia sebenarnya secara asal dia sama iya. Tapi kalau kita tidak tahu samanya, itu kan dengan rumusnya itu, dengan perintah, dia sebenarnya ikut rumus. Dia sebenarnya ikut rumus. Tapi mana yang dipakai, dia seringnya nanti itu samanya. Nah, seperti misalnya antara majelis ya, tempat duduk ya kan, tempat duduk kalau ikut rumusnya majelis ya kan, Iya Ustaz, majelis betul. itu juga masjidun, itu juga masjidun. Nah, kalau kalau ikut polanya kan dia masjadun, makanya dia Masjidun. nanti itu sebagai opsi gitu, boleh secara tasrif kita tasrifkan ya, secara tasrif boleh kita tasrifkan masjadun masjidun. Nah, nanti yang dipakai atau yang benar itu yang dipakai oleh orang Arabnya sendiri.
Iya, jadi begitu ya. Nah, Ustaz. Gitu. Nah, cukup dulu Ikhwan, jika ada pertanyaan lain. Pak Syamruddin, Sobat. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Sobat, jika ada pertanyaan. Sobat. Apa saya lagi bingung maksudnya apa, Ustaz? Bertanya gitu.
Iya, kita sesi terbuka jika ada pertanyaan dari materi seperti pekan-pekan lalu. Oh begitu ya. Begitu ya, Nah, Ustaz. Ya, ini iya. sedikit apa juga Ustaz, ini mau nanya apa namanya masalah tipsnya ini Ustaz. Ini kita Mm-mm. kebingungan nih apabila kita mendengar dari misalnya intinya imlak lah Ustaz. Iya. Bingung Heeh. kita menulisnya gitu loh. Kadang Mm-mm. kita mendengar antara hamzah atau ain terkadang gitu loh. Kadang kan Oh, apa logatnya yang membaca kan, yang mendiktekan kan kadang kan, apalagi mungkin logat Indonesia ini kan bermacam-macam iya. gitu kan. Jadinya kita Betul, bingung sih. Dan kadang kita terlambat juga menulisnya gitu loh. Apa betul, betul. kira-kira trik dan tipsnya Ustadz ya? Mm-mm, mm-mm. Nah, syukran ahli Said. Nah, memang untuk masalah imla itu masalah dikte. Yang pertama, jika yang didiktekan itu menimbulkan ketidakjelasan untuk membedakan seperti antara hamzah dengan ain, dengan sin atau shin, ya, atau dengan zai, dengan zal. Nah, itu kesulitan yang didapati oleh peserta sebenarnya balik ke kesalahan yang merekam suaranya atau yang mendiktekan. Seharusnya tidak boleh, seharusnya tidak begitu. Karena apa? Karena justru seperti tadi misalnya disebutkan, kita kan di Indonesia banyak sekali logat ya, banyak sekali lidah kan begitu. Nah, seharusnya lidah kita ini yang mengikuti makrosnya orang Arab ketika membacakan teks Arab. Ya, idealnya begitu, ya idealnya begitu. Nah, jadi berarti kesulitan yang ada itu bukan kesalahan pendengar, tapi ya itu balik kekurangan yang membacakan. Apakah itu memang suaranya yang kurang, makronya kurang jelas, atau alat perekamnya yang mungkin kurang bagus ya. Jadi bisa dimaklumi lah kalau masalah alat. Adapun yang kedua sebagai tips ya, sebagai tips. Jadi begini, jika pembaca yang mendiktekan suaranya itu makrosnya bagus, maka sebagai pendengar itu insya Allah nggak akan ada kesulitan untuk menuliskan apa yang didengar selama ya selama pendengar sudah pernah belajar kaedah-kaedah penulisannya kan gitu. Nah, mungkin tantangannya itu jika ketemu atau mendengar kata yang belum pernah didengar sebelumnya, maka membayangkannya sulit kan begitu. Jika yang didiktekan itu kata yang tidak familiar, seperti kata masjidun, ya kan itu sangat familiar, ya kita langsung terbayang dalam kepala tulisan masjidun, sama masjidun. Ya, tapi kalau didiktekan misalnya kata yang cukup asing, nah maka itu kemampuan kita memang akhirnya yang diuji untuk menangkap apa yang didengar secara makrosnya, kemudian dituliskan dengan kaedahnya. Dengan kaedahnya, misalnya ketika kita mendengar kata abduha, abduha, abduha. Nah, kan belakangnya ha. Saya ingat, ini hanya ini panjangnya mau ditulis dengan alif panjang, alif tegak, atau yang ya tanpa titik, kan begitu. Tapi ternyata misalnya kita pernah baca Al-Quran, ketika kita sering baca surah Ad-Duha terbayang, oh ini kalau Ad-Duha mah tulisannya dia pakai ya tanpa titik. Seperti itu ya. Jadi memang tipsnya itu balik ke kesiapan kita sebagai pendengar, kosakata yang ada di kepala kita, apakah itu sudah ada atau belum. Jika belum ada, katanya masih asing bagi kita, maka memang cukupkan dengan suara yang didengar, kemudian kita tuliskan dengan mengikuti kaedah-kaedah yang sebelumnya kita pelajari. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, tafadhol Akhi Arham, jika ada pertanyaan terkait materi, silakan, ini sesi terbuka untuk tanya jawab. Afwan Ustaz, suara kami kedengaran. Ya, tafadhol. Ini sesi kita sesi terbuka, sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, dipersilakan. Mungkin ini Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan
yang sulasi mujarab itu Ustaz ya. Kan itu ada bab 1, bab sampai bab 6 ya. Itu kan istilahnya pakem ya Ustaz. Kayak bab 1 itu kata-kata fiilnya itu tertentu ya. Apakah ada aplikasi yang merangkum semua itu Ustaz? Atau apakah aplikasi kamus itu apakah itu offline atau online bisa dijadikan referensi Ustaz? Kurang Ustaz. Baik, ya. Nah, jadi di sulasi mujarrad ini kan kita temukan ada 6 bab ya, 6 pola atau ada 6 wazan. Nah, jika pertanyaannya apakah ada aplikasi untuk yang mencakup itu semua, jika yang dia masukkan aplikasi modern, pendek pengetahuan saya belum ada. Ya, jadi ini memang kembali ke kamus, secara bahan bacaan dan kembali ke bahan yang kita dengar ya dari ceramah-ceramah, dari ucapan-ucapan atau perkataan orang-orang Arab, tentunya ceramah lebih sering ya, masyayikh, atau dari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, nah itu juga kita menangkap secara wazan sorofnya apa yang kita baca, jika itu PL. Nah, yang penting menjadi garis bawah 6 wazan ini, 6 pola ini, artinya bukan kita ketika menemukan fiil terus kita pakai dia dengan pola yang kita mau, bukan. Itu pemahamannya. Akan tapi maksudnya apa? Tidak ada kata kerja sulasi mujarrad dalam bahasa Arab kecuali dia salah satu dari 6 pola yang ada. Begitu. Kecuali apa? Dia termasuk di satu dari 6 pola yang ada. Tinggal kewajiban kita mencari tahu wazannya apa. Ya, wazannya apa. Misalnya mendengar kata kharaja fi'il madhi kharaja. Tinggal kita cari apa mudhari'nya nih. Tinggal buka di kamus. Kita dapati hasilnya apa? Kharaja yakhruju. Ya, berarti dia masuk ke wazan yang fa'ala yaf'ulu. Begitu juga kita dapat fi'il yang lain ya. Duduk jalasa yajlisu. Berarti dia masuk ke wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau udah dapat wazannya fa'ala yaf'ilunya atau fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, tinggal kita teruskan nanti tasrifnya ya, yang menjadi materi pekan 3 ini. Nanti antum lihat lagi, baca-baca lagi materinya. Tinggal diteruskan. Fa'ala yaf'alu, fa'alan fa'ilun maf'ulun la taf'al if'al la taf'al, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi diurutkannya berdasarkan nanti kalau kita udah tahu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'. Nah, hadha huwal jawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, dari Ustaz. Ya. Apakah untuk awal-awal ini kita mencukupkannya apa yang ada di kita itu udah cukup Ustaz ya? Kan situ ada beberapa, setiap wazan bab 1 itu misalkan ada fil-filnya itu dicukupkan di situ, udah bisa standar gitu Ustaz. Istilahnya standar udah bisa ya Ustaz. Iya, benar. Kalau untuk sulasi mujarrad, untuk fi'il sulasi mujarrad, justru yang menjadi materi itu udah khatam. Hanya ada 6 wazan. Secara rumus dia udah khatam. Tinggal tugas masing-masing dari kita itu untuk memperluas kosakatanya, memperbanyak kosakatanya. Nah, seperti di materi kan di diktat itu dia kasih contoh-contoh kan. Seperti khoroja, nasoro, hasibah. Nah, itu kan fi'il-fi'il yang ada. Nah, secara rumus dia udah khatam, tidak ada lagi di atasnya. Yang menjadi pembeda output masing-masing, hasil pelajaran masing-masing, sebanyak apa membaca, sebanyak apa mendengar, sehingga
pembendaraan kosakatanya, fiil-fiil yang dia punya, yang dia hafal, yang dia pahami itu lebih banyak dan semakin banyak. Nah, kalau saya sering kasih tips itu apa? Sering-sering ketika membaca Al-Quran itu juga membaca dari sudut pandang sorohnya. Nah, misalnya apa ketika kita membaca La ilaha illallah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu. Dapat apa? Na'budu. Itu berarti kita pandang sorofnya apa? Berarti fiilnya apa? Abada ya'budu. Huwa ya'budu. Ana a'budu. Nahnu na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga nanti eh, ayat-ayat lain, surah-surah yang lain dibaca, dilihat dari sudut pandang nahwu sorof, dan di sini sorof dengan tingkatan materi yang dipelajari saja. Misalnya sekarang ini baru di wazan sulasi mujarrad. Nah, maka dilihat sulasi mujarrad itu tadi fi'il na'budu. Karena ada setelahnya nasta'in, itu fi'ilnya ista'ana yasta'in. Nah, itu kita belum pelajari. Seperti itu ya. Jadi kita sering latihan agar rumusnya itu nempel di memori kita dan kita semakin familiar dengan kosakata yang ada, dan Al-Quran itu memang sebagai sarana pembelajaran terbaik. Karena sebelum kita baca kitab-kitab ulama. Karena kalau kitab-kitab ulama itu kitab gundul, kita kesulitan untuk mengidentifikasi harakatnya kan begitu. Tapi kalau Al-Quran, alhamdulillah ulama tuliskan harakatnya untuk mempermudah kita untuk membacanya. Baik, demikian barakallahu fiik. Kalau selain Al-Quran, Ustaz, kalau kitab-kitab apa yang Nah, kalau selain kita Al-Quran, lakukan? kalau selain Al-Quran, yang bisa misalnya dicari kitab-kitab cerita atau kisah anak-anak. Nah, jadi kalau antum kalau masuk ke Google misalnya, tulis saja misalnya buku anak-anak dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Anak-anak dalam bahasa Arab ini rata-rata penulisnya kasih harakat, begitu. Kasih harakat, jadi mudah jadi latihan kita. Ya. Atau kalau pernah dengar namanya Maktabah Syamilah, baca kitab-kitab memang kitab-kitab ulama, itu di websitenya itu bisa ada pilihan dengan harakat atau tanpa harakat. Nah, dipilih yang dengan harakat dulu biar terlihat mana yang fa, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Intinya selain Al-Quran, bahan latihan kita itu kitab-kitab atau tulisan-tulisan bahasa Arab yang ada harakatnya dulu. Karena semua orang yang bisa baca Arab gundul setelah dia terbiasa dengan yang harakat. Jadi istilahnya harakat-harakat tiap kata-kata itu sudah ada dalam memori dia. Ketika membaca Arab gundul seakan apa? Seakan harakat itu sudah ada saja. Begitu. Yep. Ini mungkin Ustaz di luar materi, mungkin bisa ngasih sedikit Ustaz tips-tipsnya ya, belajar itu ya.
tips and trik belajar itu biar efektif dan soalnya kami udah ini Ustaz, udah berumur Ustaz. Jadi memori kadang udah blank-blank gitu. Ustaz. Ayo ikhwas sekalian ya, ini tips sederhana saja. Nah memang itu sebagai tantangan kita ya masing-masing ketika kita memulai misalnya belajar untuk ilmu agama ini, belajar bahasa Arab ini, misalnya di umur-umur yang itu sudah cukup dewasa, ya. Memang itu tantangan. Tapi ingatlah bahwasanya Islam ini diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, para sahabat memeluk Islam itu ketika mereka juga di usia dewasa. Nabi SAW baru diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya, para sahabat yang masuk Islam juga umurnya berdekatan dengan Nabi. Ya, 30-an akhir, ada yang 40-an di atas, yang muda-muda 20-an di atas. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi juga menuliskan bahwa yang menjadi tantangan kita itu sebenarnya kan banyak orang bilang kalau semakin tua belajar semakin sulit. Kata beliau apa? Sebenarnya statement itu, ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena yang menjadi kesulitan kita untuk belajar di usia dewasa itu bukan angkanya, bukan usianya, tapi apa? Tapi kesibukan yang ada. Ya, kenapa para ulama memotivasi untuk belajar sedini mungkin? Kenapa? Karena anak-anak pikirannya belum banyak ya, belum riuh dengan kehidupan. Berbeda dengan orang-orang atau kita yang sudah usia kepala 3, kepala 4, makin ke sini tentunya makin banyak kesibukan. Karena apa? Yang sebenarnya yang menjadi isu kita yang kita pikirkan sehari-hari tentang kerjaan, tentang isu, tentang masalah. Nah, akhirnya fokus yang penuh itu yang sudah full di kepala kita, akhirnya ilmu-ilmu yang kita pelajari yaitu menjadi prioritas kesekian, kan kedua, ketiga, bahkan bisa jadi ke-10. Jadi ke-10. Tapi apa? Tapi kabar gembiranya, kewajiban kita atau semangat kita untuk belajar agama ini ya bukan tentang bisa menjadi sesuatu secepat mungkin. Ya, dalam 1 tahun, target 1 tahun, bisa ini, bisa itu, bukan. Tapi target kita itu apa? Bagaimana caranya kita selalu melazimkan diri dan menjadikan diri ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, bahwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Seperti kita dalam Zoom ini, ya, seperti kita ikut dalam program ini, Allah tuliskan sebagai apa? Fisabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah. Ya. Adapun hasilnya nanti, ya, hasilnya nanti dapatnya bagaimana? Berbalik ke kesiapan kita, kemampuan kita, dan tidak dituntut juga kita untuk secepat mungkin. Tapi apa yang dituntut dari agama ini tentang ilmu itu apa? Agar ilmu itu menjadi bermanfaat. Nah, kita misalnya sekarang belajar sorof, atau sebelumnya mungkin belajar nahu, atau setelah belajar nahu. Maksudnya apa bermanfaat? Oh, ketika nanti kita membaca Al-Quran, ketika membaca bacaan sholat, Apa enggak kedengaran suaranya Ustaz? ya, ya, ikhlaskan lillahi ta'ala dan menghabiskan umur ini dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin gangguan sinyal juga, jaringan juga ikhwah. Alhamdulillah kita cukupkan sesi kita sore hari ini dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuran atas partisipasinya teman-teman semua. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan. Apaan, wa-